Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas materi tentang teori motivasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Mardia Thoibah, selanjutnya Rista Iruru, Pak Sihat Siregar, lalu Nurifda Nada Lutfia, dan ada Awek Yusanaha Prabu. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teori motivasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu motivasi. Ya, motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Untuk teori pertama, yaitu teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia yang memicu suatu aktivitas dapat diatur dalam suatu hierarki potensi dan kemungkinan terjadinya. Maslow mendasarkan teorinya pada keyakinan bahwa kebutuhan yang tidak terpuaskan mendominasi perilaku, memicu aktivitas untuk kepuasannya. Kebutuhan ini ketika terpuaskan, pada gilirannya mengaktifkan kebutuhan yang lebih tinggi. Urutan ini dapat dilambangkan sebagai deprivasi, dominasi, gratifikasi, dan aktivasi. Dalam teori kebutuhan Maslow terdapat 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti haus, lapar, tidur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan menjadi penting. Kebutuhan keamanan melihat kebutuhan di masa depan seperti dana pensiun dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan akan rasa memiliki berasal dari sifat manusia yang suka berteman, karena manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini muncul karena manusia tidak cukup hanya memiliki. Apa yang dia dambakan dan perjuangkan adalah bahwa orang lain harus mengakui nilainya. Dan tingkatan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan ini menunjukkan seharusnya seorang menjadi apa. Sebuah ideologi untuk memperjuangkan tujuan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, kritik terhadap teori Maslow. Maslow mengatakan bahwa orang mulai dengan memenuhi kebutuhan di dasar piramida. Setelah mereka menyelesaikan kebutuhan tersebut, mereka dapat beralih ke kebutuhan di tingkat berikutnya. Hierarki kebutuhan seperti yang didalilkan oleh Maslow tidak muncul dalam praktik. Ada kemungkinan bahwa ketika kebutuhan tertentu telah terpenuhi, seseorang mungkin masih terlibat dalam pemenuhan kebutuhan yang sama. Dan saat semua kebutuhan tidak selalu terpuaskan seluruhnya, seseorang dapat pindah ke kebutuhan berikutnya meskipun kebutuhan yang lebih rendah tidak terpenuhi atau sebagian terpenuhi. Selanjutnya adalah teori motivasi Hertzberg. Hertzberg pada tahun 1960-an, Friedrich Hertzberg mewawancarai akuntan dan insinyur untuk mencari tahu apa yang memotivasi dan memuaskan mereka di tempat kerja. Dia mengidentifikasi 2 kelompok faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja. Temuan Hertzberg menemukan bahwa tidak semua faktor memotivasi karyawan memiliki ekspektasi perlakuan dalam bekerja, dan jika ekspektasi ini tidak ada, maka akan menyebabkan demotivasi. Jadi dia berargumen bahwa kepuasan dan ketidakpuasan orang dipengaruhi oleh 2 rangkaian faktor independen yang dia namakan motivation factor and hygiene factors. Menurut teori motivasi Hertzberg, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi di tempat kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama faktor higiene, yang kedua faktor motivasi. Faktor higiene adalah faktor wajib. Adanya faktor-faktor tersebut tidak akan menimbulkan kepuasan yang lebih besar, tetapi tidak adanya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan dan motivasi yang buruk. Faktor motivasi seperti manfaat tambahan yang membuat karyawan lebih puas secara positif, dan ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Tidak adanya faktor-faktor ini tidak selalu mengarah pada kepuasan negatif. Setiap organisasi dan tim harus berusaha untuk mencapai faktor higiene tinggi dan motivasi tinggi, dan selalu menghindari faktor higiene rendah dan motivasi rendah. Kritik terhadap teori Hertzberg. Meskipun model pengayaan pekerjaan Hertzberg digunakan,
Di beberapa perusahaan, hasilnya tidak seragam. Banyak kritikus tidak setuju dengan pengelompokan barang-barang tertentu menjadi faktor kebersihan dan motivator. Bergantung pada lingkungan dan persepsi, apa itu faktor higiene seseorang dapat menjadi motivator bagi orang lain. Herbert menyiratkan membangun tantangan dan kebebasan ke dalam pekerjaan. Namun beberapa orang mungkin menganggap tantangan bagi seseorang sebagai ancaman. Apalagi semua pekerjaan tidak bisa dirancang ulang dan diperkaya, misalnya pekerjaan terprogram rutin tidak dapat diperkaya. Teori ERG Alderfer adalah menyesuaikan dan melakukan modifikasi dari 5 tingkat teori hierarki kebutuhan Maslow hanya pada 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan keberadaan, yang kedua, kebutuhan hubungan relasi, yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan. Teori ERG menjelaskan bahwa manusia bekerja memenuhi kebutuhan keberadaan, hubungan relasi, dan pertumbuhan, terletak berdasarkan urutan kekongretannya. Semakin konkret kebutuhan yang hendak dicapai, maka semakin mudah seorang karyawan untuk mencapainya. Selanjutnya, teori harapan Fromm. Pencetus teori harapan ini adalah Viktor H. Fromm, yang mengungkapkan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil kegiatan itu. Berapa besar ia yakin perusahaan akan memberikan pemuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya itu. Bila keyakinan yang diharapkan cukup besar untuk memperoleh kepuasan, maka ia akan bekerja keras pula. Dan sebaliknya, Viktor H. Fromm memberikan persamaan sebagai berikut. M sama dengan buka kurung V kali E tutup kurung. M adalah motivasi yang merupakan penjumlahan dari perkalian valensi dan harapan. V adalah valensi singkatan preferensi individu untuk hasil tertentu. Jadi ketika seseorang individu menginginkan hasil tertentu, nilai V adalah positif. Di sisi lain, ketika dia tidak menginginkan hasil tertentu, nilai V adalah negatif. Selanjutnya, E singkatan dari harapan. Nilai E berkisar antara 0 dan 1. Ketika peristiwa tertentu pasti tidak akan terjadi, nilai E adalah 0. Sebaliknya, ketika peristiwa itu pasti terjadi, nilai E adalah 1. Menjelaskan teori tentang model Porter dan Lawler. Model motivasi Porter dan Lawler adalah model multivariat yang menjelaskan hubungan yang ada antara sikap kerja dan kinerja kerja. Model ini didasarkan pada 4 asumsi dasar tentang perilaku manusia. 1. Menurut model ini, perilaku individu ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor dalam diri individu dan lingkungan. Yang kedua, individu dianggap sebagai manusia rasional yang membuat keputusan sadar tentang perilaku mereka dalam organisasi. Yang ketiga, individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda. Yang keempat, atas dasar harapan mereka, individu memutuskan antara perilaku alternatif dan perilaku yang diputuskan tersebut akan mengharap pada hasil yang diinginkan. Ya, saya akan menjelaskan signifikansi model Porter dan Lawler bagi para manajer. Dalam hal ini dibagi dalam beritem. Yang pertama, sesuaikan kemampuan dan sifat individu dengan persyaratan pekerjaan dengan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua, dia harus dengan hati-hati menjelaskan kepada bawahan tentang peran mereka atau apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian dia harus memastikan bahwa mereka memahaminya. Yang ketiga, mencapai dan mempertahankan motivasi. Penghargaan yang sesuai harus dikaitkan dengan kinerja yang berhasil. Yang keempat, pastikan bahwa imbalan yang diberikan dihargai oleh karyawan. Karena itu, dia harus mencari tahu imbalan apa yang menarik bagi karyawan tersebut dan melihat apakah imbalan tersebut dapat diberikan kepadanya. Baik, selanjutnya kita membahas teori motivasi ekuitas. Apa itu motivasi ekuitas? Yaitu teori proses yang berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Teori ekuitas mengatakan bahwa orang dimotivasi untuk mencari ekuitas sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan dalam berkinerja.
orang menerima kompensasi sama dengan yang diterima orang lain akan dianggap wajar dengan membandingkan antara rasio input dan output sebuah pekerjaan. Input sebuah pekerjaan yaitu pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan usaha. Sedangkan output yaitu seperti gaji, rekognisi, tunjangan, dan promosi. Selanjutnya, teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa manusia rasional dan termotivasi untuk mengidentifikasi dan memahami struktur kausal dari lingkungan mereka yang relevan. Fitzheider mengklasifikasikan penyebab perilaku. Yang pertama, kekuatan internal, yaitu atribut pribadi seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan. Yang kedua, kekuatan eksternal, yaitu atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca bergabung secara adiktif untuk menentukan perilaku. Materi selanjutnya, teori X dan teori Y. Pengaruh kuat kedewasaan terhadap perilaku organisasi adalah teori X dan teori Y Douglas McGregor. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1957 dalam bukunya The Human Side of Enterprise. Kedua teori ini dengan jelas membedakan asumsi otokratis tradisional tentang sifat manusia, teori X, dari asumsi perilaku teori Y. Kegunaan teori McGregor adalah argumennya yang meyakinkan bahwa sebagian besar tindakan manajemen mengalir langsung dari teori apapun tentang perilaku manusia yang dipegang oleh manajer. Personil manajemen mempraktikkan pengambilan keputusan, praktik operasi, dan bahkan desain organisasi mengalir dari asumsi tentang perilaku manusia. Berikut perbedaan teori X dan teori Y. Pada teori X, rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan kalau bisa akan menghindarinya. Yang kedua, karena pada dasarnya tidak suka bekerja, maka harus dipaksa dan dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman, dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemauan diri di atas segalanya. Sedangkan pada teori Y, usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya bermain atau istirahat. Yang kedua, rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tapi mencari tanggung jawab. Yang ketiga, ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh pegawai. Yang terakhir, pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kali ini, teori motivasi kerja secara luas dapat dikategorikan ke dalam dua kelas, yaitu teori isi dan teori proses. Teori isi berkaitan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki orang dan bagaimana kebutuhan diprioritaskan. Teori konten berkaitan dengan jenis insentif yang mendorong orang untuk mencapai pemenuhan kebutuhan. Contohnya adalah teori hierarki Maslow, teori dua faktor Frederick Herzberg, dan teori kebutuhan E.R.G. Alderfer. Teori proses berkaitan dengan anteseden kognitif yang masuk ke dalam motivasi dan dengan cara mereka terkait satu sama lain. Teori yang diberikan oleh Fromm, Porter, dan Lawler, teori ekuitas, dan teori atribusi adalah contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.